Apa yang waktu itu di-share pertama kali? Di search box karena lagi viral. Oh, lagi viral ya. Di search box by Najla itu. Oh, iya. Lagi viral. Itu nggak ada yang beli. Oh, sumpah. Kayak, ya Allah nggak ada yang beli, mungkin lagi pandemi kayak gini. Susah ya. Kayaknya sehat ya. Orang mentinginnya beli masker gitu ya, atau beli hand sanitizer. Kayaknya di search box ntar dulu deh gitu ya. Nah, setelah gap year itu kan selama 1 tahun itu mengisi waktunya tuh pakai apa tuh? Oke, paham. Nah dari situ aku mulai bikin kue, orderan saudara gitu. Pas keluar ternyata sulit banget gitu ya buat memulainya. Ternyata tidak semudah itu ya, Say. Kayak ya Allah, mending kerja juga ya. Yang penting meskipun dapat uang pas-pasan ya ibaratnya mah. Ya pas-pasan, tapi yang penting kan ada pemasukan ya. Ini benar-benar ya Allah nggak ada banget. Terus mana orang tua juga udah kayak nggak mau tahu kan, kamu udah lulus, kamu nggak boleh nggak boleh nganggur lah ya ibaratnya. Peninggalan gitu dari orang tua, meskipun oven tangkring yang di kompor. Oven tangkring tuh yang zaman dulu guys ya. Yang oven tangkring yang di kompor. Zaman dulu banget kan harus pakai kompor yang cacantelnya tuh masih seng, dan kalau kecabak bakal geheng ya, kena tangan. Iya paham. Kalau kegedor mudah semua. Betul, kalau ngegedor bahe udah wassalam gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Apa kabar hari ini? Hari Kamis ya, menuju akhir pekan, menuju teman-teman semua siap-siap menikmati liburan dengan drakornya. Mudah-mudahan selalu sehat ya, dengan keadaan saat ini yang lagi seru-serunya. Di luar sana banyak banget berita yang simpang siur. Katanya yang tidak sanggup untuk menerima suntikan dana 200 triliun hanya di 107 triliun boleh kali Bapak ya, yang 193 triliunnya kesini aja. Nggak ya, bercanda ya. Tapi gimana warginet? Tentunya kembali lagi hari ini ya, selalu tidak bosan bertemu dengan aku lagi, Salwa Apriliani di podcast Suara Garut.id. Hari ini spesial, kita akan ngobrol-ngobrol di bidang, kayaknya cewek-cewek akan suka deh di episode ini, karena kayaknya melihat displaynya aja pada tertarik dan ingin mencoba ya. Ini cewek-cewek banget di bidang bisnis. Kita masih seputar bisnis, cake yang lucu-lucu, boleh dilihat di display juga ya teman-teman. Kita langsung datangin ownernya. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Teh Raisa. Halo Teh Raisa. Iya, halo semuanya. Apa kabar Teh? Alhamdulillah. Sehat ya. Aku dari tadi sudah mencium wangi kue dari tadi ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kayaknya Teh Raisa boleh deh sapa-sapa dulu warga yang ada di rumah, silahkan. Halo semuanya, perkenalan, nama saya Raisa. Saya di sini sebagai owner dan founder dari Mirbai Cake. Mirbai Cake. Oke, Teh Raisa. Kita melihat udah ada kue-kue yang lucu banget di sini ya, berbagai macam kue, dan kayaknya cewek-cewek juga akan tertarik banget. Nah, Teh ini sebagai dulu ketika membuka ini, kayak cewek-cewek kan biasanya baking, jago baking segala macam. Apakah Teh emang suka baking dulu, hobi baking dulu, atau kayaknya aku pengen usaha tapi apa? Atau kayak gimana Teh? Jadi dulu awalnya tuh saya kuliah di STPN HI Bandung. STPN HI? Iya. Apa tuh kepanjangannya? Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Oh, oke. Nah, dari situ saya ngambil jurusan manajemen patisserie. Tapi sorry, dari sebelumnya tuh emang udah tertarik untuk masuk ke sana, atau Teteh basicnya sebenarnya kayak gimana tuh? Jadi dulu tuh sebenarnya belum tertarik ke arah sana, karena aku belum tahu pengen aku tuh apa. Gitu kayak gitu. Jadi dulu tuh aku sukanya cuman bisa gambar, punya bakatnya tuh ngegambar. Terus dulu tuh aku ngecengnya tuh kayak jurusan-jurusan desain komunikasi, visual gitu. Terus kayak seni rupa murni, terus desain fashion, kayak gitu yang banyak gambar-gambar. Gambar-gambar ya gitu. pokoknya. Nah, dulu saya akhirnya gap year karena nggak keterima di mana-mana tuh. Awalnya malah di bidang yang menggambar ya, ibaratnya apa ya?
yang desain-desain seni-seni gitu. Seni-seni ya malah ya di awal. Oke. Yang seni-seni gitu. Terus karena di tahun itu saya nggak keterima kemana-mana, akhirnya saya gap year. Nah setelah gap year itu kan selama 1 tahun itu mengisi waktunya tuh pakai apa tuh? Paham. Nah dari situ aku mulai bikin kue, orderan saudara gitu. Terus dari situ mulailah muncul kayak, kayaknya seru nih bikin kue kayak gini gitu kan. Tapi belum kayak nyari jurusan perkuehan tuh di mana, belum perkuehan ya. Belum kepikiran tuh perkuehan tuh di mana. Cuman jalanin aja. Dari situ emang udah mulai ada yang pesen-pesen kayak teman saudara gitu sih. Jadi awalnya dari teman-teman dekat dulu, saudara dulu yang awalnya kayak nyobain kue teteh gitu ya. Nyobain kue teteh. Bikinnya tuh pertama kali tuh brownies. Kue yang pertama kali dibikin adalah si brownies. Oke. Itu berarti tahun berapa tuh? Tahun lulus 2016. 2016 berarti ya benar. Oke. Berarti dari sana lah mulai ke teman-teman, saudara dan lain-lain. Nah, akhirnya bisa berkembang lebih banyak tuh kayak gimana teh? Nah, dari situ mulai kayak akhirnya disaranin tuh sama bapak, coba deh di NH itu kalau mau ke serius di dunia F&B gitu kan. Terus akhirnya aku tes nyobain, akhirnya alhamdulillah keterima tuh di situ. Setelah menjalani dengan berat hati yang tadinya tuh pengennya tuh kan desain komunikasi visual ITB ya dulunya tuh kayak standarnya terlalu tinggi. Terus setelah menjalani ternyata di semester 3 tuh ternyata kuliner tuh butuh seninya juga gitu kayak karena selama perkuliahan aku tuh kayak bikin patung coklat, terus kayak kayak bikin kue-kue lucu kan, dekor kayak gitu, terus bikin kayak apa tuh dari fondan kayak karakter. Nah kan itu suka banget ya, ternyata itu tuh ini butuh seninya juga. Gitu. Paham. Berarti skill suka menggambarnya ketemu suka bikin kue, ketemu lah di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah. Ternyata gitu. Memang yang tadinya ya udahlah pasrah, tapi ketemu lah akhirnya ya. Ternyata perlu seni dan menggambar juga gitu ya sampai bikin karakter ya sih. Kalau aku pun lihat di Instagramnya Warginet bisa lihat juga tuh banyak banget kue-kue yang berkarakter juga kan ya teh. Oke, berarti dari sana kuliah lah semester 3 itu belum buka bisnis lebih besar kan? Baru masih teman-teman aja. Masih teman-teman aja. Belum ada nama Mirbay juga. Oke. Belum ada nama Mirbay itu ya. Akhirnya kuliah lah menjalankan sampai lulus. Iya, sampai lulus. Nah, di semester 6 tuh kan mulai ada penyusunan TA. Nah, di situ aku ngambil perencanaan bisnis TA-nya. Nah dari situlah aku setelah ngambil perencanaan bisnis, aku nyusun lah ini Mirbay Cake itu. Jadi kayak dari situ mulai diseriusin, masuk ke validasi market. Nah di situ mulai serius jualan gitu. Itu awalnya berarti. Nah nama Mirbay ketemunya di mana? Ini kan Raisa namanya ya, kan nggak mungkin Mirbay R-nya Raisa gitu ya. Itu si Mirbaynya dari mana tuh? Mirbay itu jadi Maribay. Mari beli gitu ya. Cuman kan orang Sunda intonasinya tuh kayak bye gitu kan, beli gitu ya. Maribay, jadi si tulisannya jadi BAI, enggak gue gitu. Oke. Gitu. Marbay teh mari beli gitu ya, ibaratnya cuman orang Sunda mah kan F jadi P-nya. Itu jadi si Marbay. Mirbay. Mirbay. Oke, itu sama sekali nggak ada nama Teteh Raisa ya di dalam namanya. Nggak, jadi emang udah aja filosofinya mah supaya orang-orang hayu beli kuenya gitu. Iya. Produk pertama yang dibikin sama Mirbay apa teh? Produk pertama pas lagi nyusun skripsinya. Boleh deh, pas lagi nyusun skripsi apa tuh yang di kita brownies sih. Brownies juga ya. Brownies juga masih yang lama. Terus karena itu kan nyusun skripsi sekedar laporan doang ya. Jadi aku tuh masih nawarin ke teman-teman aku yang dulu pernah beli dong ini. Terus nanti aku mau minta dong reviewnya. Kan di-share kayak Google review buat validasi market gitu kan. Terus aku kasih lah ke teman-teman aku yang udah pernah beli sama saudara gitu kan.
Jadi cuman buat laporan doang. Oke. Nah setelah itu udah beres TA-nya, belum lulus dari kuliah aku udah keterima di Bandung. Di Bandung juga itu Iya. ya. Jadi dulu aku udah keterima di situ. Karena pada saat itu ngerasanya bisnis itu sulit ya, kayak karena mau jualan tuh gampang, cuman yang susah itu kita nyari pasarnya. Iya nggak sih? Bener Jadi, banget. Kayak waktu itu kayak aduh mau jualan kayaknya enggak deh, mending kerja aja gitu kan. Akhirnya aku kerja di Bandung, kerja pandemi itu. Oh iya 2019 ya? 2019 ke 2020 pandemi, terus kerja selama 7 bulan. Nah di situ aku sebagai karyawan tuh kayak ada perasaan hopeless gitu loh, kayak ya udahlah ini udah siap ya dengan keadaan gitu. Keadaannya kayak gini udah sama teman-teman sebagian ada yang di PHK, terus penjualan juga malah menurun ya kayaknya. Akhirnya kenapa tuh Teteh dengan waktu 7 bulan itu Teteh memutuskan berhenti atau kayak gimana? Nah dari situ aku memutuskan untuk berhenti. Oh Teteh yang meng-cut off diri sendiri ya? Karena kalau dalam bahasa Sunda mah teka harti. Teka harti guys. Kayak kerja di Bandung belum kosan, belum makan. Iya. Terus kayak malah habis sama keperluan itu, jadi kayak nggak bisa nabung, kayak benar-benar nggak punya uang saku lagi gitu, kayak gitu sih. Itu akhirnya aku memutuskan keluar, tapi setelah keluar tuh ada penyesalan. Kenapa tuh menyesalnya? Karena pas mau keluar tuh kayak aduh aku apa lanjutin aja ya skripsi kemarin buat beneran jadi usaha gitu kan. Terus pas keluar ternyata sulit banget gitu ya buat memulainya. Ternyata tidak semudah itu ya, Say. Kayak ya Allah, mending kerja juga ya. Yang penting meskipun dapat uang pas-pasan ya ibaratnya mah. Ya pas-pasan, tapi yang penting kan ada pemasukan ya. Ini benar-benar ya Allah nggak ada banget. Terus mana orang tua juga udah kayak nggak mau tahu kan kamu udah lulus, kamu nggak boleh nggak boleh nganggur lah ya ibaratnya. Kamu tuh 8 saudara, anak keempat. Oh iya. Wih 8 guys. Iya masih banyak lah yang ditambah. BTS sama manajer 1 tuh. 8 orang ya. Jadi benar-benar kayak berat gitu ya pressure-nya gitu pas setelah keluar. Tapi akhirnya karena aku punya beberapa alat dari orang tua, peninggalan gitu dari orang tua, meskipun oven tangkring yang di kompor. Oven tangkring tuh yang zaman dulu guys ya. Yang oven tangkring yang di kompor. Zaman dulu banget kan harus pakai kompor yang cacantelnya tuh masih seng, dan kalau kecabak bakal geheng ya kena tangan. Iya paham. Kalau kegedor mudah semua. Betul, kalau ngegedor bahe udah wassalam gitu ya. Itu terus mixernya yang hand mixer jadul gitu. Akhirnya aku tuh ya udahlah membuktikan bahwa sama orang tua ini loh ilmu yang udah aku diambil pas kuliah tuh bener ya. Jalanin aja, soalnya ternyata nyari kerja pada saat pandemi juga susah kan. Betul. Itu udah sambil kayaknya nggak pas pandemi, sekarang juga susah ya Say. Ya cari kerja mah. Iya susah ya. Akhirnya aku bikin aja lah, iseng-iseng kan bikin, terus di share lah di Instagram, ada yang mau beli nggak gitu kan. Meskipun sedih ternyata nggak ada yang reply, nggak ada yang mau beli. Sedih banget. Apa yang waktu itu di share pertama kali? Di search box karena lagi viral. Lagi viral ya. Di search box by Najla itu. Iya. Lagi viral. Itu nggak ada yang beli. Sumpah. Kayak, ya Allah nggak ada yang beli, mungkin lagi pandemi kayak gini. Susah ya, kayaknya sehat ya. Orang pentinginnya beli masker gitu ya, atau beli hand sanitizer. Kayaknya di search box ntar dulu deh gitu ya. Sedih banget gak ada yang beli. Akhirnya ya udahlah, iseng-iseng aja kayak personal branding dulu aja lah, bikin kue, update, nggak ada yang beli, update gitu kayak gitu. Supaya dulu ya, supaya kelihatan dulu jualan kue nih gitu. Ibaratnya mah kayak gitu kan. Oke. Terus lebih ke bikin, kasihin ke saudara, bikin, kasihin ke siapa gitu. Tapi itu jadi salah satu marketing juga gak sih secara tidak langsung ya? Tanpa kita sadari kan saudaranya mungkin bisa memasarkan ke teman-temannya. Iya, dari mulut ke mulut ya. Benar. Nah itu ketika yang si di Sartbox gak ada yang beli, apa yang pertama kali Teteh up setelah personal branding segala macam, terus ada yang beli? Gimana tuh?
Nah dari situ lama-lama jadi ada yang beli, penasaran mau nyobain gitu kan. Nah dari situ mulailah berkembang ke brownies, terus lama-lama aku ada uang beli alat, ada uang beli bahan gitu. Jadi dulu tuh benar-benar naik motor juga belum bisa kan ya. Oh iya. Ada motor juga, motor Vespa yang adik aku. Ya Allah, Vespa jadul. Vespa jadul mau belanja juga ke pasar gimana ya sudah kan. Eta berat kupling nanti dan Vespa jadul mah guys. Jadi ya Allah. naik angkot. Jadi dulu tuh nggak mikirin untung. Jadi dulu tuh kayak yang penting aku dapat pasar dulu aja. Iya. Gitu. Yang penting ada yang beli juga happy aja nggak sih ya dulu. Yang penting ada yang beli, terus bener-bener kalau dihitung-hitung mah buntung lah, bukan untung. Oh dulu teh. Ya inget gak pertama kali orderan berapa orang yang pesan? Sebulan tuh bisa kehitung kayak cuman 4 orang. Oh gitu, iya kayak. sih, sebulan 4 orang memang buntung ya. Buntung kayak bener-bener nggak. Jadi dari situ masih belum serius jualan gitu, masih kayak masih hopeless, masih anyang-anyangan lah ibaratnya ya. Benar, dari situ tuh. Okay. Nah masuk di tahun udah selesai pandemi tuh mulai lumayan ada, kayaknya ini ada apa harapan lah ya untuk bisa terus bertahan jualan gitu kan. Jadi belum ke arah bisnis, masih jualan. Dagang ya, masih dagang dulu. Nah dulu akhirnya lagi viral di Korea tuh apa bento cake gitu kan. Iya, bento cake betul. Nah itu jadi yang bikin awal produk yang benar-benar boom dari Myrba itu si bento cake-nya. Nah dari situ aku belajar lah bikin bento cake, terus covering dengan bakat aku yang menggambar itu aku keluarkan. Terus aku menggambar lah jadi dulu tuh pas promosi tuh pakai kue palsu dulu. Terus cobain gambar sambil aku latihan juga karena ngegambar di kue yang asli, kue yang palsu. ngegambar pakai pensil sama ngegambar di kue tuh beda ya. Emang lebih sulit di kue tuh gitu. Okay. Jadi aku ngegambar tuh akhirnya dari situ mulailah boom, banyak orang yang beli. Dari situ banyak orang yang nggak aku kenal juga beli. Nah di situ mulai aku karena banyaknya pendapatan yang aku dapatkan di situ. Udah mulai stabil yang masuk ya, udah banyak ya. Stabil, aku langsung nyicil beberapa alat-alat kue yang emang mahal ya, alat-alat kue kan gak ada yang murah ya. Betul. Jadi nyicilnya tuh dari mulai mixer, terus chiller gitu kan, sama oven, karena oven juga kebilang mahal banget kan. Iya betul dong. Gitu, jadi ketambah kan kalau pakai mixer yang pakai tangan sebenarnya kalau masuk orderan bisa banyak ya. Tapi paling rada pengkor sama setek ya. Nge-mixer terus ya. Kadang kan nge-mixer lama kan. Aku adalah orang yang gak bisa baking teh, jujur. Aku bisa masak tapi kalau baking itu bener-bener kayak nge-mixer dengan waktu yang lama teh rese gitu. Sumpah itu yang paling susah, tapi aku selalu sama cewek-cewek atau orang-orang yang bisa baking. Karena itu salah satu hal yang tidak bisa aku lakukan. Karena butuh kesabaran banget ya gak sih? Bener. Oke, balik lagi tadi berarti sudah mulai banyak beli alat yang tidak murah ya untuk membuat kue dan segala macam. Akhirnya mulai jalan lah. Mulai jalan. Dapat kayaknya diseriusin deh ke bisnis gitu. Dapat ide kayak gitu. Langsung, ini serius aja lah. Udah lumayan jalan juga kan. Di situ mulai variatifin lagi tuh si menu-menunya. Jadi aku nggak fokus di kue ulang tahun aja. Di situ aku masih si brownies ini tuh masih bertahan ada, meskipun orang beli cuma 1-2 aku bikinin aja gitu kan. Karena itu awal dasar mula teteh bikinnya itu si brownies kan. Cuma aku nggak dibawa nih, ini adanya bolu ketan. Oke. Terus majulah ke sini kue sus. Kue sus. Dari kue sus karena aku tuh mikir ya pengen Myrba itu orang tuh makan kue nggak cuma hari ulang tahun, nggak cuma hari-hari spesial doang. Jadi aku gimana caranya ngejual salah satu produk harian, namanya produk harian kayak yang orang tuh beli nggak usah kayak nunggu ulang tahun dulu gitu. Akhirnya aku adain lah sus. Kue sus. Tapi ini isinya sama kue sus seperti kue sus biasanya?
ada beberapa rasa. Oke. Ada coklat. Berarti coklatnya ini yang coklat dong? Enggak, kita kayak mix aja. Oh, ternyata emang sistemnya prank ya. Sistemnya kue sus prank. Ada yang isi. Kaget gitu. Oh, kue sus wow gitu ya, kaget. Wow, Kue gitu. sus terkejut. Ada yang isinya coklat. Coklat, matcha, original. Oh iya, itu anak muda banget ya, matcha ya. Tapi sejauh ini yang paling, ini berarti udah brownies bikin ini. Yang sekarang paling best seller, yang paling banyak orang cari apa di Mirabai? Karena lagi viralnya bolu ketan, jadi bolu ketan tuh masih banyak banget yang beli di kita gitu. Berarti sejauh ini produknya ada apa aja tuh kalau aku boleh tahu? Banyak banget ya. Ini tuh hanya sebagian yang dibawa. Iya, sebagian. Ini bolu ketan, ini kue sus, ini cheesecake. Iya, slice cake, burnt cheesecake. Ini cookies. Ini cookies ya. Sekarang lagi banyak juga nih cookies kayak gini ya. Udah banyak banget ya berarti, dan sejauh ini masih di bolu ketan. Karena ada emang FOMO-FOMOan gak sih ya? Karena lagi banyak bolu ketan yang isi keju itu. Iya. Mungkin nanti akan ada isi mixer atau isi tiket umroh ya, kita nggak tahu ya pada selanjutnya. Oke, akhirnya membuktikanlah ke orang tua juga bahwa bisa nih, ada nih hasilnya, gue kuliah gitu ya. Gitu. Gimana sama orang tua pas Teteh bisa mendirikan Mirabai Cake ini? Ada kebanggaan lah dari pasti, mereka. Terus akhirnya mereka juga percaya sama aku apapun keputusan yang aku ambil gitu, kayak gitu sih. Iya sih, benar-benar. Berarti sekarang Teteh di 20-an ya usianya ya? 27. Iya, 27 udah jadi owner dan founder sebuah, ini usaha yang gede banget ya. Kalau ini dilihat di Instagramnya, nih udah banyak followersnya, udah 19.000 ya. Udah banyak banget, semangat ya editor. Paling males ya kalau kayak gitu, soalnya ngedit kan ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah banyak banget. Tapi pernah nggak Teh selama menjalankan di prosesnya yang sekarang 5 tahun ya berarti 5 tahun, ada satu, ya kan orang tidak luput dari kesalahan ya, ada satu kesalahan yang aduh kayaknya aku salah deh di bisnis ini, melakukan hal ini, tapi pada akhirnya jadi pelajaran juga buat Teteh, ada nggak sih? Kesalahan pada saat ngejalanin bisnis ya berarti. Mungkin bisa jadi ilmu juga kan buat teman-teman yang lagi menjalankan bisnis di luar sana. Kesalahannya paling ini deh, sistem yang masih berantakan. Oke. Jadi kan dulu tuh yang penting kejual kan, dulu tuh kayak gitu. Ternyata makin sini ya kita harus perlu sih sistem yang bagus, kayak misalkan barang yang kita bikin ada berapa. Terus bahan-bahan yang kita beli juga ada berapa. Karena kan kita nggak tahu ya kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam kayak gimana. Iya, benar-benar. Bisa aja karyawan tuh ngambil sebagian bahan terus lagi banyak ya, Say. Kayak gitu. Terus atau bisa aja ada supplier yang iseng. Misalkan ini belum bayar gitu, padahal kita udah bayar gitu kan, kayak gitu. Jadi sistem yang rapih tuh penting banget sih, apalagi keuangan sih. Iya, benar-benar. Karena kan itu yang menopang ya, Say. Yang menopang bisnisnya, benar-benar. Udah mah tadinya sempat buntung dulu, udah dapat, masa iya mau buntung lagi ya. Bener. Nah, itu salah satunya. Tapi yang Teteh rasakan di umur 20-an ya, seorang wanita, balik lagi ya, seorang wanita. Seorang wanita umur 20-an, sukses ibaratnya ya. Apa sih tantangan yang dilewatin selama membangun bisnis ini, Teh? Tantangannya banyak banget sih. Banyak banget ya. Tantangan internal, eksternal. Internal dan eksternal banyak. Kalau internalnya apa nih? Langsung kita ontrog di sini ya. Mungkin dari Mirbai-nya. Apa tuh dari internal dan eksternal? Mungkin kalau internal sih lebih ke karyawan ya. SDM ya? SDM iya kalau internal tuh. Karena emang selama ini paling susah itu adalah apa ya? Memanage karyawan sih paling susah itu. Terus kalau eksternal paling beberapa komplain kayak gitu paling ya berarti. Apa tuh komplain yang kalau kita boleh tahu komplain yang pernah masuk? Misalkan nggak sesuai custom yang udah kita bikin nggak sesuai, terus karena mungkin dari kitanya atau misalkan konsumennya apa ya, kurangnya wawasan. Misalkan nih kan kita jualan kuenya tanpa fondan ya. Nah, konsumen tuh pengennya fondan tuh yang kayak boneka gitu, kayak tahu ya? Tahu aku. Nah, pengennya tuh yang 3D gitu kan. Sedangkan kita nggak bisa. Kita udah komunikasikan tapi
konsumen mungkin kekeh ya. Iya, terus dari situlah terjadi miskom kayak akhirnya komplain kok nggak sesuai ini, kok nggak sesuai itu gitu kan kayak gitu. Jadi tapi semakin kesini kita semakin membatasi dan semakin kayak ini loh yang kita bisa. Jadi nggak semua cake kita bisa buat gitu. Terus bahan yang kita gunakan bahannya tuh krim-kriman kan. Jadi dari segi ketahanan juga nggak lama gitu. Jadi perlunya edukasi untuk konsumen juga itu ya, gitu sih yang paling penting. Karena kan kadang kata selalu bersembunyi di balik kata konsumen adalah raja itu kadang ya harus belajar juga ya kan, hari yang dagang membara lingung ya. Udah dikasih tahu ke giliran nggak sama kan jadi bertengkar ya. Jadi komplain lah salah satunya ya, berarti itu salah satu tantangannya ya, apalagi kalau ngomongin SDM beberapa pembisnis yang datang ke sini juga itu sih yang jadi masalahnya ya, masalah SDM dan ya untuk meng-hire SDM yang kayaknya sejalan di bisnis yang sama tuh kayak gimana gitu ya, merenan itu salah satunya berarti. Tapi kalau Teteh itu dapat inspirasi buat bikin produk yang baru gitu, yang temuan-temuan baru, inovasi baru tuh biasanya dari mana dapat inspirasinya? Aku biasanya dari buku-buku. Terus sekarang sih banyak sih di internet, di TikTok banyak sih. Terus dari situ saya langsung mulai R&D produk, bikin sendiri sesuai dengan bahan yang ada, terus sesuai dengan harga yang mungkin kita mau jual di pasar Garut kayak gimana gitu. Tapi dari Mirba itu kita tetap bertahan di kualitas yang kalau kue itu kalau kualitasnya downgrade tuh kerasa banget. Iya benar. Kurang enaknya tuh kerasa. Jadi kita tuh ya udahlah nggak apa-apa, untungnya kecil. Yang penting orang tuh makannya enak gitu. Jadi kalau diibaratkan emang hese beunghar teh. Hese beunghar ya, iya benar kan kue mah kan mahal banget. Bahan-bahannya aja mahal ya. Jadi keuntungannya juga kita ngambilnya nggak terlalu banyak. Tapi yang kita pengen tuh orang Garut pengen bisa ngerasain gimana enaknya kue gitu. Nah tapi itu ngomongin harga ya, masalah harga. Maksudnya kan ketika masuk ke Garut yang tadi Tata bilang pun sempat pernah bikin makaron segala macam, tapi ternyata pasarnya nggak masuk di Garut. Gimana Teteh menentukan dengan bahan-bahan yang mahal, dengan alat produksi yang nggak murah juga ya, menentukan harga yang enak tapi harganya pas dan masuk di pasar Garut tuh kayak gimana? Sempat ada kesulitan nggak? Sempat. Jadi kan karena banyak banget ya beberapa bahan kue yang premium, tapi aku selalu ngulik kayak bareng sama tim kan. Kalau ini pakai bahan ini, bahan A, bahan B, bahan C gitu kan, diulik semuanya, terus di rate mana yang enak, mana yang misalkan murah dan enak, terus bisa dijual sesuai dengan lidah Garut gitu kan. Dari situ ya kita selalu milih yang tengah-tengah. Jadi meskipun misalkan si bahannya tuh kebilang misalkan mahal, tapi dicampur lagi ada bahan lain yang masih affordable. Oke, paham. Jadi yang A tuh premium semua, yang B ada yang premium, ada yang nggak terlalu premium, yang C misalkan yang nggak premium semua sama sekali gitu ya. Biasanya kita ngambil yang tengah-tengah. Itu tapi berarti yang kunci dari kue itu sebenarnya coklat tuh harus nomor 1 yang enak sih. Oh iya sih, benar-benar itu jadi bahan yang paling krusial ya dan mahal banget. Iya, coklat sama cream cheese itu benar-benar kalau bisa sih pakai brand yang bagus aja sih sekalian, soalnya sekalian ya. Kalau enggak tuh ya jadi rasanya nggak enak. Betul, iya sih. Tapi kalau dari Teteh sendiri sebagai salah satu lulusan mahasiswa yang berfokus di bidang F&B dan sekarang jadi pembisnis di bidang F&B juga, biasanya kesalahan yang sering dilakukan oleh pembisnis di bidang F&B itu apa sih? Kesalahan yang biasa dilakukan yang kayaknya bisa deh buat dibenerin gitu supaya si bisnisnya ini bisa berjalan gitu, bisa stabil gitu. Kira-kira apa Teh? Sistem lagi sih kayaknya. Iya, balik lagi ke sana. Sistem lagi sih kayaknya, sistem keuangannya, sistem manajemennya, sistem karyawannya. Terus yang paling harus diperhatiin sih karyawan. Jadi aku tuh emang punya misi tuh kayak pengen ngebangun usaha tuh nggak cuman kayak cuan enggak sih. Jadi aku pengen ngebangun
bisnis tuh berkah juga buat karyawan. Oke. Terus nge-building karyawannya juga jadi kita kayak benar-benar pengen kompak dan nyaman tuh gak cuman buat owner, jadi buat karyawan. Semuanya kadang, ya semuanya. Kadang aku suka tanya karyawan kebutuhannya apa, terus apa yang belum menunjang, misalkan dalam bekerja apa, misalkan pengen butuh apa, kadang aku kasih misalkan untuk penunjang pekerjaan biar memudahkan mereka. Terus aku tuh lebih suka banget sama karyawan yang emang mau belajar, dan aku pun kayak nggak sungkan buat ngajarin mereka sampai bisa gitu kan. Terus akhirnya mereka tuh ngerasa, oh ternyata di Mirbay itu benar-benar di apa ya namanya tuh kayak dituntun banget gitu. Kayak kan kalau katanya kalau kerja di orang tuh kayak sok langsung kerjain ini. Iya gitu, benar-benar. Jadi ada step by stepnya dulu dia buat belajar ya. Kalau sama aku tuh kayak diarahin sampai bisa. Terus kamu butuh apa lagi? Kamu mau aku ajarin apa lagi gitu kayak gitu. Oke, jadi lebih baik orang yang mau belajar ya daripada yang malu. Karena kan malu bertanya sesat di rig-dig ya, sesat di jalan. Iya benar sih. Terus dari situ juga aku nggak lupa kasih award juga sama karyawan. Enak ya, sepertinya karyawan-karyawannya Mirbay ya. Kayak misalkan kalau bareng-bareng kita makan di luar bareng. Terus kalau kedua kadang ada treatment buat cewek-ceweknya. Oh iya. Tapi kalau di luar karyawan ikut treatment boleh gak? Ada treatment juga. Iya, misalkan mau pijit kan capek tuh kerja. Cara rangkel ya. Cara rangkel sok mangga bisa mau pijit. Terus atau enggak misalkan mereka tuh nggak mau pijit, aku pengen facial aja, potong rambut mangga. Oh itu rada sedikit nurus tunjung ya. Ke facial sama ke potong rambut kan yang bekerja badan ya. Oh gitu ya, ternyata seru sepertinya bekerja di Mirbay ya. Terus ada liburan juga tiap tahun, dan kita suka nanya mau liburan kemana sama gitu. Kadang kurang orang nggak teh kalau liburan? Ayo teteh ngiri. Ayo, ya nah itu aku nggak itu. September ini kita ada liburan. Oh ada liburan. Oh jadi memang benar-benar kesejahteraan karyawan juga diperhatikan ya. Iya benar-benar harus penting itu. Ya buktinya dengan 5 tahun, terus produknya sekarang kan masih bertahan 5 tahun segala macam tanpa karyawan yang tetap bisa mempertahankan kualitas si Mirbay ini kan ada treatment juga dari ownernya berarti ya kayak gitu. Keren banget tepuk tangan, keren. Mau deh, ini tepuk tangan biar diajak liburan. Oke. Kalau aku nanya terakhir ke Teteh, harapan ke depannya setelah 5 tahun atau mungkin ada rencana apa ke depannya untuk si Mirbay Cake, kira-kira apa Teh? Oke, harapannya sih kita lebih berkembang lagi ya, karena kan Mirbay ini masih ibaratnya masih home industry lah ya, belum terlihat banget gitu kan, masih berproses. Harapannya bisa berkembang sesuai dengan apa yang aku harapkan. Dengan kedepannya tuh pengen ada Mirbay home cake gitu ya, kayak toko kayak gitu. Terus ada minumannya, orang bisa makan cantik di sana. Oh iya benar. Kayak gitu sih, pengen kayak gitu. Terus yang datang cewek-cewek kue gitu ya. Cewek-cewek kue ya, baju-baju warna-warni, cewek-cewek red velvet. Kayak gitu sih harapannya. Karena ya sejauh ini banyak juga sih yang kita perjuangkan, terutama dari tempat yang sekarang kita tempatin. Alhamdulillah ya kita sudah menjadi hak milik tempat itu. Masya Allah. Tadinya kan sewa, sekarang jadinya hak milik. Alhamdulillah ya. Terus jadi pengennya berprogres untuk membangun Mirbay untuk menjadi harapan-harapan orang baru. Amin. Tepuk tangan buat Teh Raisa hari ini. Makasih Teteh sudah main kesini dan membawa Mirbay banyak sekali ya. Aku juga terima kasih untuk teman-teman Warginet yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa kalau mau cek-cek IG Mirbay ada di mana? Mirbay Cake. Mirbay Cake. Langsung bisa pesanan online juga bisa kan di sana ya. Nah, aku juga mengucapkan terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di-follow Instagram Mirbay, Instagram Suara Garut buat tahu update-nya juga, dan jangan lupa terima kasih untuk Asga Umbro, Asgatur, Agrapan Furniture dan juga Garut Souvenir. Jangan lupa juga Warginet yang mau diberitakan ya beritanya atau ada isu-isu yang mau diberitakan langsung aja 0811220335. Kalau gitu aku mau pamit, tapi sebelum pamit aku mau sekalian cobain salah satu kue. Kayaknya yang mana Teh yang Teteh recommended untuk aku coba? Kalau kue ketan nggak mungkin karena kita belum potong ya, nggak mungkin saya gini.
Ini deh cookies ya. Boleh yang cookies. Teteh juga deh. Teteh juga ambil. Karena kita ada ritual. Aku mau yang ini. Kita ada ritual di terakhir. Kita buka. Kita buka dulu seperti ini. Ini red velvet kan? Ya, ada isinya teh. Oh iya, kalau yang teteh itu Coklat. Oke. Ritualnya lihat ke kamera. Oke, siap di kamera master ya. Oke. Kirabun, onen mukbangan bir baiknya. Ya. Dadah warga di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.